Peternakan itu mau bagaimana besarnya, nggak bakalan kena zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yajibu saumi syahri ramadhana ijma'an. Wajib puasa bulan Ramadan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Bikamali Sya'bana salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Au ru'yati adlin wahidin, atau melihatnya orang yang adil satu orang. Walau masturon, sekalipun dia itu adil mastur, hilal Ramadan ba'dal ghurubi, sesudah ghurub, ya, sesudah maghrib. Ya, jadi puasa itu baru terjadi atau baru kita mulai kalau seandainya bulan Sya'ban di 30 hari, atau ada satu orang adil. Ya, satu orang adil yang dia melihat hilal Ramadan dan dia berani bersaksi di hadapan hakim, walaupun adilnya adil mastur. Ya, kalau zaman sekarang tuh orang katanya sih nggak ada orang adil, nggak ada orang adil katanya begitu. Ya, zaman sekarang adil apa namanya? Adil mastur tuh begini. Adil mastur itu orang yang adil, orang yang dianggap benar, orang yang dianggap baik, orang yang dianggap soleh, karena orang belum pernah ngelihat kejelekan dia. Bisa jadi dia ada jeleknya, begitu. Tapi karena nggak ketahuan, maka dia disebut adil. Beda sama adil riwayat. Adil riwayat itu levelnya adalah level para periwayat hadis. Itu kehidupannya memang disorot sama orang. Begitu. Kehidupannya disorot sama orang. Ya, jadi dia pernah bohong sekali aja. Bohong sekali begitu. Kan bohong nih orang. Ya, pernah ingkar janji sekali, ingkar nih orang. Pernah meleset sekali, janjinya pengkhianat nih orang. Itu nggak dipakai riwayatnya. Jadi itu ada kalangan orang-orang tuh rijalul hadis, pemangku riwayat-riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehidupannya itu terbuka, ya, seperti di dalam akuarium. Orang teliti, orang cari-cari kalau dia pernah berbuat salah. Kalau dia nggak pernah berbuat salah, sebatas pengetahuan orang, itu berat kan? Begitu loh. Itu berat tuh. Ya, makanya tuh perawi hadis tuh begitu. Ya. Sebisa-bisa itu jangan pernah bohong. Karena kalau dia bohong, riwayatnya nggak kepake. Ya. Atau dia pernah fasik. Sengaja nyolek-nyolek cewek gitu. Ngobrol uplek sama perempuan gitu. Misalnya dia belanja termasuk yang dibolehin interaksi sama lawan jenis kan, salah satunya jual beli. Boleh jual beli pengobatan kalau nggak ada dokter lelaki, dokter sejenis, atau itu kita mau lamar orang nikah, jadi boleh tuh dalam hal semacam itu kita berinteraksi, ngobrol begitu. Iya, tapi seperlunya. Begitu, jangan uplek begitu. Uplek apa ya bahasanya? Intens sekali begitu. Iya, begitu. Ini Mbak, yang itunya sekilo tuh Mbak tuh. Rondong lama banget sih. Tuh kalau perawi hadis ketahuan kayak begitu tuh. Fasik nih orang. Jangan diambil riwayatnya. Begitu. Itu ketat sekali. Maka khusus ya
orang adil zaman sekarang itu adalah asal jangan ketahuan dia kefasikan. Jangan ketahuan aja begitu. Ya. Jadi dia bersaksi di hadapan hakim ya bahwa dia melihat hilal itu diterima. Dan seterusnya itu ada teknis-teknisnya ya yang berkenaan dengan penetapan Ramadan berdasarkan kesaksian orang yang melihat hilal dan dia bersaksi di hadapan hakim ya. Tapi ini semuanya udah teknis semua ya. Biasanya tuh kita udah nyerahin ke pemerintah deh, itu urusan pemerintah begitu ya. Jadi maksud saya begini, kenapa ini kita lewatin supaya bab-bab penting itu ya nggak kelewatan. Kalau saya ngajar fikih, kemungkinan tuh bab haji akan saya lewat. Begitu. Kalau saya ngajar fikih tuh, saya nggak akan bab haji. Ya, nggak akan saya bahas bab haji. Bab zakat itu kemungkinan akan saya lewat. Ya, kecuali zakat harta. Ya. Kalau zakat ternak, zakat pertanian, ya, itu pasti saya lewat aja udah. Kenapa? Nggak ada yang punya peternakan namanya pertanian, begitu. Itu saya lewat, ya. Jadi bab-bab yang kita memang tidak bersentuhan, itu pasti akan saya lewat. Kenapa? Karena umur kita singkat, begitu. Umur kita singkat, sedangkan yang kudu kita ketahui kagak sempat kita pelajari karena sebab kita mempelajari hal-hal yang sebenarnya kita belum difardukan. Ya kayak kita nih belajar bab misalnya zakat pertanian hukumnya apa? Ya kagak wajib. Kagak wajib. Kenapa? Karena kelihatannya kita tidak ada kemungkinan untuk jadi petani. Begitu. Ya, tapi kalau misalnya zakat perdagangan bagi yang dagang kena gitu. Zakat harta karena kita megang harta itu fardu. Begitu. Zakat peternakan kita kagak ternak apa-apa. Tapi Ustaz wajib mengetahui. Setidaknya itu lihifdzi syariah, menjaga syariat. Buat ada petani nanya kan. Iya, dia harus mempelajari itu. Ya kayak ini aja, kayak Kitabul Itqi, bab perbudakan itu. Itu dikekalkan, artinya diadakan, hukumnya itu nggak dihapus. Itu artinya tetap tuh ulama-ulama mempelajarinya begitu. Itu lihifdzi syariah aja, menjaga kekekalan syariat. Maksudnya kalau sewaktu-waktu datang lagi itu perbudakan, kita udah punya payung hukum. Begitu. Kalau sewaktu-waktu sekarang kan orang peternakan itu mau bagaimana besarnya nggak bakalan kena zakat. Karena peternakan sekarang itu kagak diangon. Begitu. Peternakan yang kena zakat itu adalah peternakan yang hewannya itu diangon. Lepas. Di Klaten sapi-sapi bagaimana Pak Haji? Diangon apa pakannya didatengin ke kandang? Nah iya, nggak kena zakat. Biar punya 100 ekor juga nggak kena zakat. Begitu. Paling nanti kenanya kalau kenanya di apa itu ya? Di harta. Di zakat harta. Kenanya di zakat harta. Ya. Karena di perdagangan juga susah kenanya. Ada di karantina kalau di Iya. Ya, kalau dulu kan tuh, jadi tuh peternakan modern itu nggak bakalan kena zakat. Begitu loh. Kalau kita ngikutin fikih fikih klasik begitu ya. Nggak tahu nanti kalau ada ulama yang mendobrak begitu, yang mendobrak dengan ijtihadnya begitu bahwa ternak-ternak yang dipiara di ini juga kudu dizakatin begitu ya istilahnya. Itu Allahu a'lam deh. Tapi kalau ngikutin fikih klasik nggak dizakatin. Udah segini aja deh. Ya inama yajibu. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته